Hai, aku Suci Maulida. Nah, aku juga masih bertanya-tanya nih, almarhum bapak diriku ini meninggal karena dibuat orang atau karena penghuni alam gaibnya marah? Oke, kenapa itu bisa terjadi? Kita langsung aja dari awal mulai ceritanya, oke? Ini bukan settingan atau apa, kan nggak mungkin banget kan aku bikin cerita ini tuh mikir alurnya, ini kan capek banget. Ini the real apa yang aku alami, oke, di kehidupan gue. Ini waktu itu aku masih SMP kelas 1 mungkin ya, atau kelas 6. Pokoknya sekitaran segitulah. Nah, awalnya itu di sebelah rumahku ini ada pohon, bukan pohon sih, ada lahan, dia tuh masih rimbun dengan pepohonan. Sebenarnya ada yang tinggal di situ sih, itu kan orang kontrak, tapi orang itu sudah pindah karena waktu itu rumah itu udah rumah trans kan, rumah yang kayak kayu nyantuk sama tanah gitu loh. Jadi karena orang itu dapat beda rumah, jadi pindah lah. Jadi kan rumah ini, lahan ini kosong. Dan di lahan itu tuh banyak banget pohon asam yang besar-besar. Di Kalimantan itu pohon asam tuh sangat besar-besar banget, kayak pohon beringin. Nah, akhirnya karena yang punya tanah ini nih kayak butuh uang gitu kan. Jadi dia tuh butuh uang cepat. Jadi kebetulan orang tuaku tuh alias ayah tiriku ini ada uang. Jadi dibelilah tanah itu seharga 10 juta. Ya lumayan luas sih, mungkin setengah hektar ada sih. Nah, kebetulan waktu itu kan ayah tiriku ini kan kayak, ini lahan mau diapain, kan hutan kan. Jadi kayak aku suruh orang aja. Jadi ayah tiriku ini nyuruh orang untuk nebangin semua pohon, yang maksudnya semua di lahan itu tuh jadi kayak bersih gitu, karena mau dibuat perkebunan kayak misalnya nanam cabe, nanam jagung gitu. Nah, di lahan itu tuh ada pohon 3 besar pohon asam. Satu pohon asam, 2 pohon kasturi, itu pohonnya besar-besar banget. Ya pokoknya besar banget lah. Dan akhirnya ditebang. Aku belibet banget ya. Nah, setelah ditebang, ayah tiriku nih kayak awalnya satu pohon dari 3 pohon itu tuh kayak pohon asam itu tuh kayak mau jatuhin bapak tiriku gitu kan, kayak mungkin bapak tiriku tuh kaget. Jadi setelah 3 hari penebangan pohon itu, bapak tiriku tuh kayak duduk terus sambil kayak megang bantal, tapi ditaruh buat nahan perutnya gitu loh, sambil dia tuh duduk sila gitu kan. Nah, aku tuh waktu itu kan masih kayak nggak ngeh gitu kan, ini kenapa sih bapak tiriku gitu kan. Dia tuh sambil kayak baca-baca doa gitu loh buat nahan sakitnya. And akhirnya tuh kayak satu RT tuh datang ke rumah gitu loh, ngapain sih gini, kata mamaku, bapak tirimu ini sakit, tapi tuh nggak ada yang sakit pure luka gitu, kayak ya orangnya kayak masih sehat aja gitu. Terus aku tuh langsung teringat, dulu tuh kan aku pernah jerawatan tuh gede. Terus aku tuh kayak iseng, bapak kalau misalnya sakit mending sakit di luar atau di dalam? Terus bapak tiriku bilang, ya mending di dalam lah, jadi kan orang tuh nggak tahu kalau misalnya kita tuh sakit. Oh, jadi sekarang tuh aku baru paham, oh makanya ya waktu bapak tiriku dulu tuh sakit tuh aku nggak ngeh gitu loh, karena dia tuh pure banget, kayak baik-baik aja gitu loh, karena badannya masih kuat dan dia cuma kayak duduk. Dan akhirnya kata orang mamaku kayak, bapakmu ini kayaknya makin parah deh. Jadi diteleponlah anak kakak tiriku gitu kan. Kakak tiriku ini kebetulan kami tuh beda kota gitu loh, karena aku di desa dan kakak tiriku ini berada di kota. Akhirnya mereka datang jemput bapak tiriku ini untuk dibawa ke rumah sakit, ya kan. Awalnya masih bebek aja sih, ya kan. Dibawa ke rumah sakit, kata pihak rumah sakitnya ini nggak apa-apa, ini sehat, ini cuma kayak panas-panas biasa aja. Akhirnya bapakku tidak pulang ke rumah, tapi dia menginap di tempat anaknya. Awalnya baik-baik aja sih. Akhirnya seminggu kemudian kayak bapakku tiriku tiba kayak langsung sakit. Padahal di rumah sakit, namanya Rumah Sakit Timur ATW itu, bapakku awalnya baik-baik aja gitu kan, kayak nggak ada gitu penyakitnya. Kok makin parah. Akhirnya mamaku datang untuk menemani bapak tiriku ini kan. Akhirnya setelah kok kondisinya makin kayak panas ya, tuh nggak ada penyakitnya, akhirnya dibawa ke rumah sakit Ulin di Banjarmasin. Nah, pas di Banjarmasin tuh kayak di ronsen, ya kan, bapak tiriku nih kayak baik-baik aja gitu loh, cuma kok dia mengeluh sakit. Di ronsen pun tidak ada penyakitnya gitu kan. Karena kakak tiriku ini kayak khawatir, jadi kayak ngomong sama bapak tiriku, seperti ini, Pak, Bapak mau nggak sih kalau aku misalnya bawa kita ke rumah sakit Jakarta aja ya gitu kan. Maunya mau ditindaki lanjutnya, kok di sini pun tidak terdeteksi sedangkan bapakku ini masih sakit.
Akhirnya bapak tiriku bilang, "Nggak usah dibawa, bapak kayaknya nggak bakalan selamat, udah tungguin aja," gitu. Akhirnya ya nggak berapa lama bapak tiriku tuh mengembuskan napas terakhirnya. Sebenarnya pas mengembuskan napas terakhirnya itu bapakku terima kayak, "Panas panas, aku nih panas banget," gitu. Jadi akhirnya dia minta tolong sama makku untuk siramkan air, jadi disiramilah sama makku tuh dengan botol aqua. Nah, pas botol aqua ya pokoknya disiramin, bapakku tuh kayak, "Dingin dingin," kata gitu. Nggak berapa lama, "Tungguin aku ya." Akhirnya bapakku udah nggak ada. Nah, habis bapakku nggak ada tuh terus kayak di ronsen, ternyata ada benjolan warna no no waktu itu di ronsen di rumah sakit Ulen tuh kayak ada benjolan ya kan, benjolannya tuh segini kalau nggak salah kan, tapi pas bapakku meninggal benjolannya itu tuh hilang gitu, di ronsen lagi tuh hilang. Dan kalau nggak salah dulu mamaku pernah cerita di rumah sakit Banjar Ulin itu, mamaku itu kan kan orang menengah mungkin ya, jadi kan rumah sakit itu branding gitu loh, kamar satu bukan brand, satu orang yang sakit itu kayak branding gitu kan, jadi branding kalau nggak salah itu dari semua yang sakit itu cuma satu aja yang selamat. Ya akhirnya dibawa pulang lah kembali ke dikuburnya di rumah kakak tiriku. Nah, and then aku kan waktu itu di rumahku kan dengan adikku, terus aku ditelepon bapak udah nggak ada gitu. Kayak aku kaget banget, mana posisinya aku tuh lagi masukin padi ke dalam karungan, kayak karena kan lagi panen, karena orang tua aku nggak ada, jadi aku nyuruh warga lah, tetanggaku untuk panen gitu kan. Kayak ya ampun, ambil nangis, terus bingung ini satu karung padi ini kayak mana ngangkatnya, kan anak aku masih kecil banget, masa aku ngangkat karung, kan nggak mungkin, apalagi adekku masih kecil banget. Akhirnya ada tetanggaku yang baik buat ngangkatin itu padi. Nah, malam pertama, aku masih sedih banget kan, itu aku nangis kayak keluarga aku tuh belum ada yang tahu gitu kan, belum ada yang kabari, jadi aku tuh nangis. Malam pertama aku sama adekku ya di rumah aja berduaan gitu kan. Malam keduanya itu omku nemenin kami untuk tidur. Nah, karena udah malam adekku ini kan tidur duluan karena adekku masih SD, jadi aku sama omku ini nonton TV. Akhirnya berapa lama gitu aku ikut tidur gitu kan, aku tidurnya sama adekku. Pas aku tidur itu kayak aku tuh masih pengen nonton DVD. Kalian tahu nggak sih DVD yang kayak laptop bentuknya tapi nontonnya itu pakai kaset gitu loh, kaset dimasukin. Nah, setelah siap aku nontonnya kan pakai kelambu kan, aku keluar lah tanganku nih kan buat naruh DVD karena aku mau tidur. Pas aku keluarin ini, kok ada yang ngelilit ya di tanganku gitu. Terus aku tuh langsung kipik-kipik, kayak mana sih, kelepehkan gini kan tanganku. Aku kaget, itu tuh ular, itu sebesar jempol gini, ularnya tuh warna hitam abu-abu. Kayak aku langsung teriak dong kayak, "Oh mom," aku langsung panggil aku, "Om, ada ular om." Aku menjerit banget itu kayak, kok bisa ada ular sih, padahal kan posisinya adekku tuh udah masuk duluan, kenapa dia tuh nggak matuk adekku gitu loh. Setelah kejadian itu omku besok paginya datang semua kan, sebelum itu ularnya dimatikan sama omku. Aku lupa deh entah dimatikan, entah ular itu kabur, entah gimana aku lupa. Yang pastinya besoknya semua omku tuh datang ke rumah kayak, karena di bawah kamarku itu kan namanya di Kalimantan tuh kan rumah panggung kan, jadi kayak di bawah kamarku tuh bekas botol-botol oli gitu loh. Kata omku, ini gara-gara ini nih olinya nih, botol-botolnya, jadi buat wadahnya ular tuh bagus banget gitu, jadi ular tuh suka gitu loh di tempat itu. Oke, udah bersih. Setelah seminggu berapa lama gitu tuh kayak ada kala aku tuh ngapain ya, kayaknya sesuatu di belakang lemariku tuh jatuh di kamar itu juga, kayak apa sih, terus aku kaget ada kala jengking tuh besar banget, kayak itu ada setangan ini deh kayaknya. Terus kayak aku langsung manggil, karena kan aku posisinya sendirian di rumah. Terus untung aja ada tetanggaku ya sepantaran sama, kayak ada kala jengking gitu tuh. Terus aku kayak, kok bisa ya, dari mana gitu. Jadi aku tuh masih bertanya-tanya sih, karena pun bapakku ini sebenarnya bukan nggak punya riwayat sakit gitu loh, tiba-tiba aja itu langsung drop gitu. Tapi dulu aku pernah dengar, sepupuku pernah cerita dulu di kampungnya pun ada orang yang meninggal tiba-tiba setelah dia tuh nebang pohon beringin. Nah, ada pohon beringin, dia tuh langsung sakit gitu kan, habis itu langsung dibawa ke
bukan dukun deh, kayak diperiksa, "Ini kenapa ya ke rumah sakit nggak sembuh, malah dia tuh makin sakit, kurus," gitu. Di ronsen pun kayak ada di perutnya tuh kayak ada apa ya, kayak batang mungkin ya, pokoknya bentuk kotak gitu di perutnya, kayak keras banget gitu. Terus kayak didatangi ustadz, tapi ustadz ini tuh kayak ya dia tuh bacain aja gitu. Setelah rupanya almarhum ini nggak selamat, dan akhirnya setelah meninggalnya itu ustadz ini baru bilang kayak, sebenarnya ini karena dia ini menebang pohon itu yang rupanya di pohon beringin itu ada isinya kayak, ini nyawa harus dibalas nyawa. Jadi seperti itu. Ustadz itu pun tidak bisa berkata-kata lagi, nyawa harus dibalas nyawa gitu. Jadi menurut kalian, meninggalnya bapak tiriku ini apakah karena dibuat orang, atau karena yang alam gaibnya ini marah mungkin ya, atau ada penghuninya ya? Aku juga tidak tahu sih. Dan apakah mungkin takdirnya untuk nggak ada tuh emang seperti itu jalannya?